sebelumnya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali terlebih dahulu dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, silakan Anda. Teman-teman, marilah kita berdoa. Seperti pada doa, sekarang selalu bersama dan sekarang. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Sepertinya ada beberapa teman kalian yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Safia. Disko. Oke. Kenapa ya? Sakit. Semoga mereka nanti segera sehat kembali ya. Kita sebagai teman, sebagai sahabatnya harus selalu membawa dalam doa. Ya. Ke materi hari ini, saya akan cross check, mengingatkan kembali tentang pelajaran kemarin. Kita kemarin sudah belajar tentang panggilan hidup, ya, Pak, khususnya panggilan hidup berkeluarga. Masih ingat? Masih ya. Jadi kewajiban, kalau orang sudah memilih tentang panggilan hidup, maka fokusnya adalah keluarga. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang tradisi, ya, perkawinan di dalam tradisi Gereja Katolik seperti apa, ya. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran hari ini yang hendak kita capai, ada beberapa proses yang harus kalian lalui supaya tujuan pembelajaran hari ini sungguh-sungguh tercapai. Yang pertama, harapannya setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir, kalian semakin mensyukuri adanya sakramen perkawinan. Kemudian tentu saja Ibu harapkan kalian juga semakin hormat terhadap orang tua, terlebih orang tua kalian yang sungguh-sungguh sudah menghidupi sakramen perkawinan. Kemudian setelah kalian mengamati berbagai macam simbol, kalian dapat menganalisa dan menjelaskan berbagai pandangan tentang perkawinan yang benar. Kemudian juga setelah kalian berdiskusi, mendiskusikan materi-materi, nanti kalian diharapkan bisa membandingkan antara tujuan perkawinan menurut undang-undang dan Injil. Untuk lebih dalam kita masuk ke materi hari ini, yaitu perkawinan dalam tradisi Katolik, Ibu akan mengajak kalian untuk melihat beberapa gambar yang bisa kalian dalami. Dan harapannya nanti kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang dilemparkan kepada kalian melalui LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan Ibu bagi melalui link. Ya, silakan nanti kalian mengerjakan. Tentu saja ketika bekerja tidak sendiri, tetapi berdiskusi, berkelompok, ya, berkelompok berdiskusi. Ya, baik, Ibu akan membagikan link. Bisa membuka? Ya. Apakah semuanya terlihat gambar ini? Gambar apa saja? Kapal, cincin, kemudian burung. Sepasang ya. Nah, ini kalian nanti diharapkan mendalami dari bahan ini hubungannya dengan perkawinan di dalam tradisi Gereja Katolik. Pastilah ini adalah gambar simbol, ya. Simbol di dalam perkawinan Gereja Katolik pasti ada maknanya, karena banyak orang mengangkat gambar-gambar ini sebagai simbol di dalam perkawinan. Silakan kalian nanti mendalami, kemudian pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari kalian. Ya toh, itu tuliskan. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan untuk kalian dan kalian diskusikan. Saya juga akan membagi link untuk bahan diskusi. Nah, saya kembali akan mengirim link lewat grup WA kita. Ya. Oke ya. Iya. Dan memutuskan nanti siapa yang presentasi sudah dikirimkan ya. Silahkan mau siapa yang presentasi ya. Nanti kalau kesampaian nanti ya. Iya,
Sudah. Bukan ya? Siapa yang presentasi? Sudah dibahas? Sudah. Oke. Tidak ada yang terasa sulit? Tidak ya, sudah dapat jawabannya ya. Nanti lewat itu ya, link yang diberikan ibu ya. Siapa yang presentasi nanti? Kawinan. Iya. Ini sopan besar berarti. Ya, senja berarti namanya. Udah ketemu? Oh, anak-anak, sepertinya sudah cukup waktu untuk berdiskusi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Maka saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mau dari belakang apa dari depan? Depan ya. Berarti kelompok 1 siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mulai presentasi kami dari hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa makna simbol bahtera atau kapal berkaitan dengan perkawinan? Dalam perkawinan pasti tidak akan berjalan mulus, pasti ada halangan atau masalah di dalamnya. Tentu saja disimbolkan dengan ombak atau badai yang menerpa dalam kapal tersebut. Kapal tersebut tetap akan berdiri tegak walaupun terombang-ambing badai karena ada nahkoda yang mengendalikan kapal tersebut. Makna simbol bahtera atau kapal berkaitan dengan perkawinan yaitu pernikahan dinakodai oleh seorang suami yang berperan sebagai pemimpin dan didampingi oleh seorang partner yaitu istri. Seorang suami sebagai pemimpin, pelindung, dan selalu menjaga istri serta anak-anaknya dalam mengarungi lautan kehidupan. Sekian presentasi saya. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya, jika ditinggal pasangan meninggal, pasangan yang ditinggal apakah boleh untuk menikah lagi? Terima kasih. Oke, menjawab pertanyaan dari Aji, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa seorang yang sudah ditinggal suaminya atau istrinya boleh menikah lagi. Karena yang sudah saya jelaskan, ketika mau memisahkan mereka secara otomatis segala ikatan formal baik hukum maupun tanggung jawab moral tidak ada lagi. Tentu saja karena tidak ada lagi ikatan perkawinan dengan yang sudah meninggal, maka yang masih hidup tidak terhalang lagi jika mengadakan ikatan perkawinan baru dengan orang lain. Oke, kita beri tepuk tangan. Berikutnya adalah kelompok 2. Silakan maju untuk kelompok 2. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makna cincin dan juga beberapa pertanyaan yang ada pada layar tadi. Yang pertanyaan pertama, tujuan dari perkawinan adalah terwujudnya kesejahteraan suami istri dan kelahiran anak dan pendidikan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah jelas ya? Sudah jelas? Sudah. Nah, oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Yuk. Kelompok 3 silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Bu Susi. Pertanyaan akan dijawab dan dijelaskan oleh Niko dan Yusuf. Selanjutnya, syarat-syarat perkawinan Katolik yaitu yang pertama, perkawinan Katolik yang sah adalah perjanjian perkawinan yang diikat oleh seorang pria dan wanita yang telah dibaptis, dan kesepakatan ini dibuat dengan bebas dan sukarela, dalam arti tanpa paksaan dan tidak terhalang oleh hukum kodrat atau hukum gereja. Yang kedua, kesepakatan ini diajukan dan diterima oleh uskup atau imam atau diakon yang bertugas atas nama gereja untuk memimpin upacara perkawinan dan untuk memberi berkat gereja. Yang ketiga, mengingat pentingnya kesepakatan yang bebas dan bertanggung jawab, maka perjanjian perkawinan ini harus didahului dan oleh persiapan menjelang perkawinan. Persiapan ini mencakup pengajaran tentang martabat kasih suami istri,
tentang peran masing-masing dan pelaksanaannya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, belum. Tapi sebenarnya Bu Susi pengen bertanya. Boleh nggak? Ya. Tadi syarat-syaratnya ya harus diajukan kepada siapa tadi? Harus diajukan kepada ketika mau menikah harus diajukan kepada siapa tadi? Uskop atau diakon atau imam. Kenapa harus diajukan kepada mereka? Kenapa kalau harus diajukan kepada mereka? Ada yang tahu kenapa kok diajukan kepada uskop, imam atau diakon? Betul, karena mereka yang akan memimpin upacara perkawinan. Ya, begitu ya. Jadi siapa yang akan memimpin upacara perkawinan, itulah nanti syarat-syaratnya dibawa kepada mereka. Ya. Oke, masih ada? Tidak ya? Oke, kita beri aplaus untuk silakan kembali ke tempat duduk. Berikutnya adalah kelompok 4, kelompok terakhir. Siap ya kelompok 4? Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pertama yaitu mengenai berbagai pandangan tentang perkawinan. Hal yang kedua, perbandingan sakramen perkawinan berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 12 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan karena kelompok kami tadi juga sudah membandingkan sakramen perkawinan berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 12 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mungkin sebelumnya teman-teman harus tahu dulu kalau dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 12 di sana Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada kita tentang kesucian dan keluhuran martabat perkawinan Katolik. Yang lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sendiri berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari kedua tersebut kita menemukan kesamaan. Yang pertama, pihak yang melangsungkan pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu ditegaskan bahwa yang melangsungkan pernikahan itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka dari itu, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sangat bersesuaian dengan sakramen perkawinan di dalam gereja Katolik yang tidak mengenal adanya poliandri ataupun poligami. Sekian hasil diskusi kami untuk menjawab pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, berarti sudah sangat jelas dan komplit jawabannya. Ya, terima kasih untuk kelompok 4, kelompok terakhir. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Setelah mempresentasikan, ada yang berani menyimpulkan untuk pelajaran hari ini apa yang sudah kalian dapatkan? Ada? Oke, Agniyo, silakan berdiri. Jadi sebelumnya selamat pagi Bu Susi dan selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini saya mau coba sedikit menyimpulkan tentang aktivitas pembelajaran kita hari ini. Nah, dari materi dan juga tugas-tugas diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan, saya tuh mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, saya jadi tahu tentang lambang perkawinan di gereja Katolik. Terus saya juga tahu tujuan, sifat, dan pandangan-pandangan terkait dengan sakramen perkawinan di dalam gereja Katolik. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Oke, setelah kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Bu Susi akan memberikan sedikit penjelasan, sedikit tambahan dari apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Diskusinya sangat bagus, jawabannya sangat komplit, dan sungguh-sungguh menjadi jawaban yang sangat istimewa. Berarti Bu Susi nanti tinggal menambah sedikit saja, karena ternyata sudah banyak yang kalian dapatkan. Itu ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Yuk, silakan. Oke anak-anak, Bu Susi akan meneguhkan tentang perkawinan yang sudah kalian dapatkan, tentang pemahaman umum ya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi begini: perkawinan
dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bu Susi mengatakan ini sangat Katolik sekali, ya, karena dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita. Seperti halnya di dalam perkawinan Katolik tadi ya, sifatnya apa? Monogami, ya. Tujuan membentuk keluarga yang berbahagia. Nah, tadi ada yang menyampaikan ya, tujuan perkawinan itu adalah untuk berbahagia, ya. Jelas sekali ya tujuannya untuk berbahagia. Sampai pada penghujung pembelajaran, Ibu akan memberikan link untuk evaluasi. Silakan kalian kerjakan lewat Google Drive ya. Kemudian langsung dikirim pulang, nanti Bu Susi akan langsung koreksi seperti apakah ada 10 soal yang akan kalian kerjakan. Itu ya, anak-anak ya. Nah, oke. Nah, anak-anak, untuk masuk ke materi yang baru, Ibu akan culik-culik untuk materi yang minggu depan berkaitan dengan halangan, supaya kalian juga tahu tentang halangan-halangan perkawinan di dalam gereja Katolik. Yuk, karena waktu sudah habis, kita akan menutup pelajaran hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk kebersamaan bersama kalian. Sangat luar biasa kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan antusias. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini sungguh-sungguh menjadi bekal ya. Mari kita tutup pelajaran hari ini. Siapa yang mau menutup? Oke, silakan Sonja. Yuk. Teman, marilah kita dalam lupa Pada selamanya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.